Oh, dari sini dulu dong. Gak usah, langsung merah aja. Kan namanya ada di sini. Maka akan Barnabas Disebut Jupiter. di sini siapa? Barnabas. Zeus. Kok beda? Jupiter ini siapa sih kok? Dewa di Yunani, di Romawi. Zeus dewa di Yunani. Ini dua dewa yang berbeda nih. Iya, ini kan pada saat mereka datang memang mereka punya perspektif seperti itu kan? Iya, ya ini kan Bible, ini juga Bible. Yang di sini Barnabas disebut Jupiter, yang di sini Barnabas disebut Zeus. Padahal itu dua dewa yang berbeda. Puyang-puyang loh. Segala, tadi Bapak sebut ayat itu loh. Kapan Yesus penuh Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Paham nggak artinya ini? Tanya pendeta, ada yang paham nggak? Saya paham. Bapak pendeta. Lebih dari pendeta. Iya. Ayo. Nih, tapi Jelas di sini ya, jelas ya. disebutkan bahwa posisi Yesus bisa serentak jadi Tuhan ya juga jadi manusia. Kalau nggak seperti Dari mana itu ke bukan mana Tuhan, Pak. Yesus jadi Tuhan? Pak, kalau tidak dari batas seperti itu mana ke bukan mana? Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan itu. Bisa jadi terkutuk, bisa jadi nabi, bisa jadi... Iya. Bagaimana caranya? Belajar dong sama kita. Pelan-pelan. Gak bisa malam ini, hanya 2 jam. 1 bulan lebih. Iya, belajar pelan-pelan. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka masih bingung. Yang sana bilangnya cara ke surga adalah dengan iman. Yang sana bilang enggak, iman dan perbuatan. Yang sana bilang, oh enggak bisa, sudah ditentukan. Yang selamat itu sudah ditentukan dari mula-mula, teman-teman. Jadi bagaimanapun cara kamu, kalau kamu tidak dipilih, nggak akan kamu masuk surga. Jadi sia-sia segala yang kamu buat. Nah, ini membuat pendeta Arom makin kebingungan. Apa ini gitu kan? Waktu kecil, dia dilahirkan dari keluarga Kristen. Bertumbuh dalam iman Kristen. Dan dia nggak tahu bahwa ternyata di kekristenan itu sangat ruwet. Sangat membingungkan. Dia nggak tahu bahwa ternyata kekristenan itu berasal dari bapak-bapak gereja. Bukan dari Yesus maupun para muridnya. Enggak, teman-teman. Apa yang dipelajari, apa yang diimani oleh teman-teman Kristen, itu adalah hasil dari konsili-konsili dan juga kesepakatan dari bapak-bapak gereja. Tradisi sucinya. Bukan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus serta para murid-muridnya. Ada beberapa yang masih sama, tapi tentu saja campur tangan bapak-bapak gereja, campur tangan Romawi itu sangat besar. Sangat besar sekali andil Romawi dalam penyebaran agama Kristen ini. Dan seiring waktu, seiring belajar, pendeta Arom mulai menemukan kebenaran. Apalagi dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat bahwa kekristenan ini masih runyam sampai sekarang.
kemarin teman-teman, Pendeta Arom ikut ya dalam diskusi yang diadakan di Jakarta. Saat itu Pendeta Arom tandem dengan Rahmat dan Bu Karyana ya. Dan saya rasa teman-teman sebagian sudah nonton bagaimana diskusi tersebut yang melawan Akimoto, Ustadz Dio dan Kores ya, 3 lawan 3. Dan di situ Pendeta Arom lebih banyak diam. Lebih banyak diam karena dia kebingungan. Dia bingung dengan temannya yang ternyata punya pemahaman tentang kekristenan yang 180% berbeda. Berbeda sekali dengan apa yang dia imani. Ini membuat dia tambah bingung lagi. Tambah bingung. Karena sebelum diskusi dan setelah diskusi, kita ngobrol teman-teman, termasuk dengan saya. Dan sayalah yang menyarankan Arom untuk berguru, untuk belajar dengan Kodondi. Jadi saya yang nge-push Arom untuk belajar lebih dalam lagi dengan Kodondi, karena saya bilang literasi-literasi yang dimiliki Kodondi sangat lengkap, sangat banyak. Karena kalau di sini kita diskusi ya, kita hanya tampilkan apa yang ada di internet, data-data yang bisa kita akses. Karena nggak bawa bukunya juga gitu. Dan jujur, kami nggak punya koleksi selengkap Kodondi. Nggak punya teman-teman, kita harus akui. Di Indonesia yang punya koleksi paling lengkap itu Kodondi. Untuk literasi, kesalahan-kesalahan, perubahan-perubahan yang terjadi di Bible. Silakan kalian cek. Bahkan pendeta-pendeta yang sudah pernah diskusi, sudah pernah ketemu Kodondi, semua mengakui. Mau itu Esra Soru, Mel Atok, Budi Asali, siapapun. Mengakui bahwa memang literasinya Kodondi itu paling banyak. Walaupun mereka bilang, Kodondi menyelewengkan. Ya, Kodondi memframing dan sebagainya. Padahal Kodondi hanya menampilkan data yang real. Dan sekali lagi, Kodondi nggak bisa memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang dia sampaikan. Dia cuma tunjukkan data, dan kalau sudah ditunjukkan data, semua kembali ke kalian. Kembali ke kalian. Dan setelah saya sampaikan hal itu, Pendeta Arom ya, langsung nih berkomunikasi dengan Kodondi, dan langsung main ke tempat Kodondi. Ya, langsung main ke tempat Kodondi, dan terjadilah diskusi yang cukup membuka akal Pendeta Arom. Dan sekali lagi, ada beberapa hal yang belum bisa saya sampaikan di sini mengenai apa yang disampaikan Pendeta Arom ini. Tapi saya yakin nanti kalian akan melihat dan akan terkejut ya, akan terkejut. Dan sekali lagi teman-teman, kita dengarkan dulu ya bagaimana Pendeta Arom saat diskusi dengan Kodondi, dan nanti saya akan sampaikan juga ya beberapa hal yang masih boleh saya sampaikan sebelum waktunya ya, karena ada beberapa yang harus tunggu waktunya. Jadi kita dengarkan dulu teman-teman. Yang senior. Oke. Nah, kan aku bilang tapi nggak pakai internet. Nggak apa-apa, bagus itu. Oh, di live-in. Maksudnya nggak boleh pakai internet ketika diskusi. Oke. Gitu loh. Terus. Ya nggak apa-apa, aku bilang. Makanya dananya ngumpulin tuh kemarin, mereka ada dana dari gereja. Ya gedungnya di Grogol kita pakai, kayak aula gitu. Terus? Cuman fatalnya mereka ketika kutanya, maksudnya kan gini, karena saya udah kesel sebenarnya kok. Keselnya sama mereka tuh gini. Karena jemaat ini kan memang bukan orang-orang yang harus membaca Alkitab, tapi diwajibkan mendengarkan firman. Aku bilang gini, kita undang jemaat juga, kan itu gedung bisa 200 orang nampung. 100 dari jemaat kita, 100 dari orang Islam. Ya. Tapi mereka juga jamin kok keselamatan. Nanti ada polisi juga dari mereka yang keamanannya. Jemaat nggak usah diikutin, kata dia. Aku bilang, lah kenapa? Kan jemaat wajib mendengarkan firman Tuhan. Nggak harus di gereja aja kan. Justru diskusi-diskusi ilmiah seperti ini mereka harus tahu. Iya. Terus kata dia, karena pembahasannya itu bahasa Yunani, nantinya dibawa segala macam, yang nggak pernah jamaah dengar, jadi lebih baik jangan. Oh. Kemarin aku confirm juga sama si Kian Santang. Ya, mungkin jamaat nanti main belakang aku bawanya. Oke. Jadi tetap jamaat, karena ada beberapa jamaat tuh yang mikirnya udah kritis juga sih kok. Ketika nonton debat saya sama Juma itu, ada beberapa kritis bahwa ya mereka nggak menganggap Yesus itu Tuhan. Ternyata fakta literasi di dalam pengajaran Yesus Kristus pada saat hidup
itu berbanding terbalik ketika setelah kebangkitan, gitu loh. Itu yang mereka mau dalemin. Sebenarnya kan nggak boleh. Ya ngapain, mereka kan belum sampai ke sana ilmunya gitu loh. Itu akan panjang nanti ceritanya kan. Kalau cuma separuh-separuh, ya pasti kehipnotis ya Yesus utusan. Udah stuck di situ. Pokoknya utusan, dan dia kalau utusan nggak mungkin jadi pengutus. Itu kan. Karena ayatnya jelas tadi. Yohanes 13:16. Oh iya jelas. Karena yang diutus itu nggak mungkin lebih tinggi daripada yang mengutus. Iya. Artinya, artinya maksud gue gini. Ketika zaman-zaman abad pertama, bahkan sampai Paulus bahkan Paulus pun dari surat-suratnya, dari kata-katanya itu mengindikasikan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa, ya kan? Betul. Tetapi di abad kedua pun oleh Tertullianus juga masih sama, tidak setara. Tetapi ketika masuk abad 4 oleh Athanasius baru dibuat co-equal, co-eternal. Artinya ada evolusi, ada perubahan. Nah, memang seperti tadi Arom bilang, Yesusnya menjadi Tuhan setelah kebangkitan itu. Iya betul. Jadi penafsiran kalangan pengikut Paulus dan penerusnya yang kemudian digandeng Romawi, kemudian disisipi Helenisme, disisipi paganisme, jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Betul. Cuman kalau kristologinya kan nggak begitu. Iya. Kita rentetin dari Yohanes 1 kan. Iya. Nah, Yohanes 1 itu udah sisipan. Yohanes 1 udah ada sisipannya. Kayak gitu lagi, pasti kesana lagi. Yang ngomong bukan gua. Yang ngomong Bible lu sendiri. Aduh. Yang ngomong Bible sendiri, Rom. Bukan gua, Rom. Iya, waktu itu sama Bang Juma kesini tuh diskusi apa itu? Macam-macam. Ngobrol. Yang waktu video lu sama Zuma tuh ngomongin apa? Mana? Ya bahasa asli apa yang diomongin waktu itu? Apa ya? Di surat Paulus, lupa saya. Apa ya? Di surat apa? 1 Timotius 3:16? Bukan. Apa sih? Lupa saya kok. Udah lama sih waktu itu. Oke. Lu kalau bilang mulainya dari Yohanes 1, pertama, Yohanes 1. Bukan Alkitab. Ini Bible-nya Katolik Amerika nih. Kan kita bukan Katolik, ngapain kita pelajarin ini kok? Ntar dulu. 66 surat yang ada di dalam Bible lu, dari mana asalnya kalau bukan dari sini? Iya, tapi kan kita nggak pelajari ini. Ya ngapain? Makanya 66 surat di dalam. Kita nggak pakai inilah. Oke. Lu nggak pakai ini nggak apa-apa. Nggak pakai inilah. Tapi 66 surat yang ada di Bible lu sama nggak dengan yang di sini? Iya, tapi kan nggak pelajari ini. Pakai terjemahan aja nya. Oke, nanti gua tunjukin terjemahan. Tenang aja. Banyak. Wah. Ini kan lo punya kan? Pakai LAI kan? 74 kan? Betul. TB kan? Betul. Ya. Ini kan 66 surat. 66 surat yang ada di sini sama ini sama. Apanya yang sama? Ini surat-surat ini semua di sini sama. Isinya? Iya. Sama. Loh, Martin Luther sekarang terjemahin dari mana? Masa sih kok? Loh, kok masa? Ini gue buktiin. Ini kitab suci apa? Katolik. Tidak untuk diperdagangkan. Resmi nggak nih kalau begini? Ya. Resmi dong. Sekarang gua kasih lihat ayat begini, contoh misalnya. Atau lu bilang Yohanes 1:1, gua buka di Yohanes 1:1 deh. Ini kan? Gua bukain sama yang di Katolik, sama nggak? Sama. Karena 66 sini ya dari sini. Lu cek Yohanes 1:1. Sama nggak? Sama. Ya sama, karena 66 surat yang ada di sini berasal dari sini. Di sini ada 73 surat, yang 7 surat Deuterokanonika ditolak oleh Martin Luther. Nggak masuk kitabnya Kristen. Yang mana? Nih, Deuterokanonika tuh ini. Contoh ya. Kalau Katolik emang saya nggak pernah pelajari kok. Sirah. Surat apa itu? Namanya surat Sirah. Menceritakan?
macam-macam, ada sejarahnya perjalanan bangsa Romawi, bangsa Israel, bahkan sebelum kelahiran Yesus. Nih, yang nggak masuk tuh ini. Gue live TikTok boleh nggak sih? Lu mau live? Kan? Lu mau tayangin? Boleh silakan. Soalnya kemarin ada yang nanya. Boleh. Jadi ke Kodondi. Nih, ada Sirah, ada Makabe, 1 dan 2 Makabe, ada Tobit dan Yudit. Ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi. Mana ya? Semuanya di perjanjian lama. Tambahan kalau nggak salah. 7 pokoknya. 7 kitab di dalam Katolik disebut dengan kitab Deuterokanonika. Gue catat dulu kok. Catat. Coba. Ini gue baru tahu kok. Serius nih? Serius baru tahu gue. Masa lu di STT nggak diajarin? Nggak dipelajari kitab ini. Masa? Serius kok. Nih, Apa aja suratnya? susunannya nih, lihat nih. Dari Kejadian, Keluaran. Sama tuh kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit. Nah, tempat itu kan nggak ada Tobit, Yudit. Dari habis Samuel. Habis Nehemia. Tobit, Yudit kan nggak ada di sini. Tobit, Yudit. Terus? Habis itu Esther, ada 1-2 Makabe. 1-2 Makabe kan nggak ada di sini. Esther Ada, Esther di sini ada. Ezra adanya. Esther ada tuh, Esther. Ezra juga ada. 1-2 Makabe lo di sini nggak ada. Betul kan? Kemudian di sini ada Mazmur, Amsal sama, Pengkhotbah, Kidung Agung sama, Kebijaksanaan di sini ada nggak? Nggak ada kan? Kebijaksanaan. Nih, kebijaksanaan. Terus Sirah di sini juga nggak ada. Terus ada lagi Baruh juga di sini nggak ada. Masa lu nggak tahu sih? Nggak. Deuterokanonika. Enggak. Bukan, maksudnya buka kitab ini nggak pernah. Orang Katolik jemaat aja nggak akan pernah punya ini karena ini tidak diperdagangkan. Pendetanya pasti punya dong harusnya. Ini memang buat calon pastor. Pastor pegang dong harusnya. Pegang. Ini memang buat calon pastor, maka tulisnya tidak untuk diperdagangkan. Berarti ini cuma Katolik aja yang punya? Iya. Selain Katolik nggak ada yang pegang? Nggak ada. Karismatik pun nggak pegang? Nggak ada. Ini memang khusus kalangan Katolik karena ini percetakannya Arnoldus ND di Pulau. Berarti nggak dipakai Pulau dong ke Tritunggal? Pakainya? Kan emang Katolik nggak Tritunggal? Bukan. Di luar dari Katolik kan nggak pakai itu berarti kok. Di luar dari Katolik ini yang Protestan pakai ini. Iya. Berarti kan pakai ini. Iya. Berarti nggak perlu dibahas ini dong. Gini maksudnya. Tahu dong pendiri Protestan Martin Luther. Tahu. Martin Luther kan asalnya juga dari Katolik. Iya. Ya kan? Iya. Dia protes sama Katolik, sama gerejanya waktu itu. Yang namanya indulgensi. Penghapusan dosa, pengampunan. Betul. Martin Luther bilang pengampunan dosa itu tidak lewat manusia. Tidak lewat romo, tidak lewat bishop gitu. Itu urusan langsung dengan Tuhan. Dan Martin Luther maunya kembali ke sola scriptura. Kan? Punya 95 poin di dalam tesis Martin Luther yang protes ke Katolik sehingga timbullah Kristen abad 16. Gitu kan? Terus Martin Luther kan menerjemahkan kitab dia sendiri. Oh enggak dong, kalau menerjemahkan kitab sendiri. Belum, yang ke bahasa Jerman siapa yang terjemahin? Iya, tapi kan ngambil dari teks, dari aslinya. Aslinya apa? Enggak dibuang. Aslinya apa coba? Kita bahas ini aja deh. Oke. Enggak bahas Katolik deh. Iya. Cuman masuk gua kasih informasi bahwa kitab yang dipakai oleh Martin Luther juga sama asalnya dari sini. Cuman Martin Luther menolak yang 7 tadi. Yang 7 surat yang ada di sini tadi ditolak oleh Martin Luther. Yang tadi gue sebutin tuh ada Sirach, Tobit, Yudit. Ini yang 7 ditolak. Makanya di sini 73 kitab. Ini 66 kitab atau 66 surat. Ini baru 2 nih. Masih ada lagi nih. Pernah lihat ini? Tahu ortodok. Berapa surat? Kalau berapa suratnya belum
Ngitung. 78. Lebih banyak dari Katolik. Ini yang dipakai Ortodoks. Pernah lihat ini? Katolik ini juga pakai ini. Katolik menolak 5 dari sini. Ini 78, ini 73. Pernah lihat ini? Belum. Ethiopia 81 kitab. Lebih banyak lagi dari Ortodoks. Ini sebelum kanonisasi. Sudah dong. Sudah, iya, sudah. Jadi kalau lu baru Katolik aja dan nolak, bagaimana Ortodoks sama Ethiopia? Kalau Katolik ku tolak memang. Lah sekarang ini apa yang 66 di sini, yang lu punya ini, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Cuman Martin Luther tidak mau menerima menggunakan yang 7 Deuterokanonika di sini, 5 di sini, dan 3 di sini. Banyak amat pembelajaran kodon ini. Harus. Dulunya estetik juga. Enggak. Terus kenapa? Tuntutan pengetahuan harus lari ke sini. Kalau gua nggak sampai sini, gua nggak bisa ngomong sama pendeta. Gua nanti akan diajarin sama pendeta. Kan nggak semua pendeta tahu ini. Betul. Makanya sekarang gua yang ngajarin pendeta. Ini gue baru tahu ini juga ini. Astagfirullahaladzim. Itu baru tahu ya gitu tuh. Masa lu di STT nggak diajarin? Itu baru tahu gue buku itu. Enggak, di STT nggak diajarin? Enggak. Sekilas saja bahwa memang susunan Alkitab itu ada beberapa sisipan dari dalam Alkitab itu tidak berpengaruh dengan keimanan. Betul. Justru untuk menguatkan keimanan. Betul. Nah, Martin Luther bilang, yang ditolak ini itu tidak ada urusan dengan iman. loh iya. Itu adalah berarti ya cerita, nggak masalah. itu adalah cerita sejarah. Ya. Ya oke, fine. Itu kan tradisinya Kristen. Kita terima-terima aja. Tapi maksud gua, yang 66 surat ini, itu di sini ada. Dan sama bunyi ayatnya. Tadi udah gue buktiin kan, Yohanes 1 Ya. kan. Sama Sekarang gue buktiin lagi. Atau nanti deh, nanti itu Nanti pamungkas nanti deh. Lu mau live TikTok boleh, silakan. kemarin umat Islam itu yang nagih. Heeh. Siapa namanya sih? Masih saudaranya si siapa? Tahu Daman nggak? Daman, nggak tahu. Ini anak buahnya Pak Haji. Pak Haji Dedi, Mm-mm. nggak tahu. Kan ada Goldian, ada Daman. Ada Goldian tahu. Daman nggak tahu. Daman ada lagi. Oh gitu. Terus? Kemarin tuh gua live katanya mau tempat kodon di ya besok gua bilang. Oh ini. Janji gua tepatin, tenang aja gua bilang. Datanglah kalau berani kata dia. Jangan keluar-keluar di sosmed aja. Iya. Gua datengin. Udah janji juga. Kita kalau janji kok. Kalau gue lebih senang begini daripada di online. Kalau di online kan gue susah ngasih lihat beginian. Betul. Terus. Ini belum mulai live-nya. Udah direkam. Ini direkam. Temen nggak live. Oh, Lu mau live bener? TikTok. Silakan kalau mau live TikTok. Tapi boleh. Boleh, kan tergantung lu kan tamunya lu. Kalau gua mau bebas. Tergantung lu bebas gua mah. Gua rekam, kalau lu boleh nanti gua tayangin di YouTube, gua tayangin. Kalau lu nggak boleh, gua nggak akan tayangin. Yang penting ada yang beberapa diedit aja sih. Boleh, nanti sebelum ditayangin, gua akan kirim linknya ke Arom. Arom tonton dulu, apa yang perlu di-cut, kasih tahu aja. Nanti gua cut. Tenang aja. Pakai itu aja. Apa namanya? Itu tuh ada tuh. Rom, ada phone holder tuh. Ini tisu taruh bawah aja deh. Begini nggak sih? Asik, Gini ya. asik. Lagi di tempat Kodondi. Widih. Ini udah aku penuhi ya. Udah aku penuhi ke tempat Kodondi. Jadi jangan tanya-tanya lagi, udah ke tempat Kodondi atau belum. Udah aku penuhi nih. Asik. Kalau ngerokok TikTok ini TikTok nggak boleh rokok. Iya, tahu lu jangan sampai kelihatan rokok kalau TikTok. Kalau YouTube masih oke. oke. Ya, ini gue cuma jelasin dari sisi kitabnya doang nih. Yang tadi lu bilang Yohanes 1:1, yang gue bilang sisipan Helenisme Yunani, yang ngomong bukan gua, yang ngomong kitab ini sendiri nih.
Ini sama, ini kitabnya Katolik, tapi ini untuk orang Amerika. Versinya namanya New American Bible. Oke. John 1:1. Lu cek isinya sama nggak dengan ini? Lu cek Yohanes 1:1. Coba saya mau tahu dulu 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kok. Oh, lu mau langsung ke situ? Itu sisipannya dari mana kok? Oke. Kutanya dulu itu. Kutanya dulu itu. Oke. Lu buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Di situ. Yang di situ. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Mau langsung ke pamungkas saja nih? Enggak, saya penasaran aja. Itu kan kuat itu. Oh iya, sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat itu. 1 Yohanes 5:7, bukan. Nah, gua harus buktiin ke lu nih bahwa ini asalnya dari sini. Lu cek ayatnya sama yang di gua garis merah nih, sama apa beda? Sama. Sama kan? Sama. Lu baca di bawahnya ada keterangannya. Aspa Katolik gimana, Tok? Nah, kan ini yang dimaksud dengan Martin Luther kok. Di atas mana? Itu bukan komennya Martin Luther ya? Bukan. Ya. Maksudnya gini, yang dimaksud oleh Martin Luther, kenapa ada banyak sisipan? Itu nggak berpengaruh sebenarnya kok. Benar nggak sih? Karena makin menguatkan iman kan? Enggak. Justru di sini disebutin bahwa ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman. Oke. Catatan di pinggir halaman ini kan pasti yang nulis kan penyalin. Betul. Penyalin ini menulis catatan itu bisa dari pemikiran dia, bisa juga dari pemikiran gereja pada saat itu. Artinya ada apa? Artinya ada pemikiran agama yang tadinya catatan terus dijadikan ayat. Jadi artinya apa? Pemikiran agama jadi agama. Kalau tidak ada ayat ini, Rom, gua tanya nih, ada nggak ayat di seluruh Bible lu yang mengajarkan konsep Trinitas secara sempurna? Oh, nggak ada, itu kan konsep. Nah, maka itu konsep Trinitas yang sempurna hanya diwakili dengan ayat ini. Ada Bapa, Firman, Roh Kudus, 3 pribadi dan ketiganya satu, betul nggak? Betul. Itu kan konsep Trinitas yang paling sempurna. Betul. Selain ayat ini kan nggak ada. Kalau Matius 28:19 apa? Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi nggak dibilang ketiganya satu. Betul. Yohanes 1:1 cuma bilang Firman dan Allah. Belum ada Roh Kudusnya. Yohanes 1 ayat 1. Iya, yang pada mulanya adalah Firman. Oh, itu kan Firman memang sama Allah. memang menceritakan kedatangan Yesus. Tapi kan itu bukan konsep Trinitas yang sempurna. Memang bukan. Yang sempurna cuma ini. Betul. Nah, ternyata konsep Trinitas yang sempurna di ayat ini adalah ayat yang pasti tidak asli. Berarti ambilnya dari ini apa tadi? Kitab suci Katolik. Dari Katolik. Ya, tidak hanya Katolik. Kitab-kitab Kristen Protestan pun, ya kan gini. Kristen ketika memberikan kitabnya itu punya dua aliran. Yang satu konservatif, yang satu kritik teks. Betul. Yang konservatif ini contohnya LAI. Dia ada ayat sisipan dimasukin. Tapi yang sekarang PB2 sudah dikasih tanda kurung. Ada beberapa yang tadinya nggak ada tanda kurung, jadi ada tanda kurung. Kitab-kitab Kristen yang kritik teks, contohnya seperti NIV, RSV, tidak mencantumkan ayat itu. Dan belasan ayat lain yang dianggap tidak asli. Ada gue barangnya, jadi gue punya barang bukti. Ya, nih gue tunjukin. Jadi ada dua aliran. Ini namanya New International Version. Ya. Mereka sumber penerjemahannya beda antara ini dan ini. Beda sumber penerjemahannya. Oke. Untuk 1 Yohanes 5 ayat 7, gue tunjukin di sini. Ayat 7-nya nggak ada, langsung ke ayat 8. Ini 5 ya. Lu cek ayat ke 7. Sama nggak dengan di sini?
Ada nggak di sini? The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Nggak ada, tapi ini menyebutkan 3 loh. 3 apa? Water, blood, and... Bukan Father, Word, and Holy Spirit loh. Tapi apa? Water, blood, sama apa? Satu lagi Spirit. Ya. Dia kasih keterangan begini nih. Kalimat Father, Word, and Holy Ghost, and these three are one, not found in any Greek manuscript before 16th century. Tidak terdapat dalam manuskrip Yunani manapun sebelum abad 16. Itu yang dulu bikin gue keluar dari Kristen, Rom. Dan tidak cuma satu yang begitu. Kenapa gue kasih yang itu? Lu tanya itu. Dan memang itu cuman itu doang yang mengajarkan konsep Trinitas. Tapi kan gini, Kodondi kan dulunya Katolik kan ya? Protestan. Protestan. Karismatik gue sama lu. Oh, karismatik juga. GBI gue. Oh, terus keluarnya gara-gara belajar ini, Iya, bukan yang lain. bukan. Ini. Contoh, salah satu yang membuat Kodondi nggak percaya lagi Kristus Juru Selamat itu apa? Oke, Kristus Juru Selamat. Berarti Kristus Juru Selamat itu kan sudah menjadi konsep keselamatan. Oh iya, memang dia Ya. penyelamat, Juru Selamat kan? Oke. Yang mengajarkan Yesus Juru Selamat dalam empat gospel. 4 gospel nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Juru selamatnya ini juru selamat yang bisa disamakan dengan juru selamat nabi-nabi yang sebelumnya. Contoh Nabi Musa. Oh enggak, tapi kan nabi-nabi sebelumnya nggak tertulis Juru Selamat. Betul, nggak tertulis juru selamat. Kalau di Yesaya yang tertulis juru selamat malah Elohim sendiri. Iya dong. Oke. Tetapi maksudnya juru selamat di situ yang disebutkan Yesus dalam 4 gospel ini artinya kan yang membawa bangsa Israel selamat. Ini kita nggak ngomongin anak Tuhan dulu nih, nggak ngomongin anak Allah dulu nih. Tapi kan kata kuncinya Juru Selamat kok. Iya, mau disebut juru selamat itu adalah sudah menjadi paham atau teologinya Kristen-Kristen awal. Nah, tapi juru selamat yang tertulis di dalam 4 gospel ini sebenarnya kalau mau diartikan, artinya itu bisa diartikan bahwa Yesus ya benar juru selamat karena dia memang diutus hanya khusus untuk bangsa Israel. Dia juru selamat untuk bangsa Israel. Oh enggak dong, Kisah Para Rasul Ini gue ngomongin 4 gospel nih. enggak, nanti dulu. Karena keterangannya kan di Kisah Para Rasul bahwa Kisah di para- bawah kolong langit ini hanya dengan nama dia keselamatan. Itu perkataan Yesus bukan? Bukan, tapi kan gini loh. Rasul-rasul yang dipilih itu kan hidupnya nggak jauh dari Yesus kan. Satu zaman sama Yesus. Betul. Betul. Tapi maksud gua, setelah 4 gospel ini kan kita nih menerima dulu nih, kita menerima tradisi agama lain ya, kita menerima tradisi agama Kristen bahwa 4 gospel ini ada yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Oke, kita terima. Di dalam 4 gospel ini ada perkataan Yesus. Di luar ini kan bukan perkataan Yesus nih. Bukan, karena dia udah naik. Di atas udah diangkat kan. Betul. Nah, justru maksud gua, ini pertanyaan pertama gua nih. Hmm. Ya, sebagai sesama umat manusia nih, gua nanya sama Arom. Selama ini Arom merasanya jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau faktanya pengajaran tentang Yesus Tuhan ya dari Paulus. Dari Paulus. Tapi fakta pengajaran Yesus, dia nggak pernah mengaku Tuhan, memang dia utusan. Itu Jadi, yang faktanya. Sekarang di dalam keyakinan Arom, Arom itu merasa pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Keduanya sih. Keduanya? Yakin? Iya dong. Sunat? Sunat? Makan babi? Enggak. Puasa? Puasa ada. Berapa hari? Yang ngikutin kalian puasa. Ramadan? Ya. Anda? Enggak. Iya enggak, Yesus di situ kan puasa 40 hari. Oke, nggak apa-apa, lu puasa Ramadan nggak apa-apa. Perintah kan nggak ada. Tunggu sebentar. Lu doanya sujud? Enggak. Kenapa? Ya duduk aja kalau di kamar. Yesus sujud nggak? Iya sujud, cuman kan nggak perlu harus. Yang bilang nggak perlu siapa? Yesus atau Paulus? Loh, kita kan sebagai anak Tuhan kok. Iya. Tapi maksud gua, kalau lu pengikut Yesus, kan lu mengikuti apa yang Yesus lakukan harusnya.
Loh, itu kan interaksi dia dengan bapaknya. Iya. Beda dengan pengikutnya dong. Kenapa? Kenapa nabi-nabi sebelum Yesus pada sujud nggak? Karena nggak diwajibkan juga bersujud oleh Yesus. Oke, nabi-nabi sebelum Yesus sujud nggak? Musa, Umatnya sujud nggak? ya sujudkan dalam momen-momen tertentu aja kok. Menyembah Tuhan. Nanti kita buka ayatnya. Kan ketika berdoa, bersujud, karena kan momen-momen tertentu aja meminta pertolongan. Menyembah Tuhannya juga sujud. Ya nanti kita buka. Ya, nanti kita bisa buka. Orang Kristen kalau mati di kafannya masuk peti. Peti? Sama nggak sama Yesus? Nggak ada unsur perintah di situ kok. Oke. Jadi enggak. Gini. Gua nggak tahu bilang perintah, tapi kan gua tadi tanya pengikut. Kalau Yesus buat itu teladan bukan? Gini ya, teladan itu satu perintah yang memang diperintahkan oleh Yesus. Kita harus bersikap seperti apa di dunia kan. Kayak. Gini, kalau itu dia nggak memerintahkan, hanya dia mencontohkan, bukan mencontohkan juga sih. Itu kan interaksi dia dengan Bapak ketika pengajaran. Bukan memerintahkan umatku harus seperti ini, enggak. Oke. Pertanyaannya, Yesus kalau begitu jadi teladan nggak buat Arom? Teladan dong. Teladan. Nah, kalau teladan kenapa nggak ngikutin apa yang dia lakukan? Namanya teladan kan kita mengikuti apa yang dia lakukan. Nggak gitu loh kok. Berarti bukan teladan kalau gitu. Gini. Oke, nanti dulu. Nanti dulu. Yesus akikah? Yesus akikah? Iya, lu akikah nggak? Oh, dia berkurban maksudnya. Akikah yang mengorbankan orang tuanya, tapi buat dia gitu. Iya, korban bakaran itu kan ngambil dari... Bukan korban bakaran, korban sepasang burung. Iya, kalau masalah kurban binatang, itu kan ngambil dari perjanjian lama. Iya. Karena dia datang memang untuk menggenapi hukum Taurat kan. Menggenapi itu maksudnya apa? Menggenapi itu Menjalankan atau menghapuskan? dia harus menjalankan, harus taat. Oke. Kalau Arom mengaku sebagai pengikut Yesus, hidup di bawah hukum Taurat nggak? Karena sudah ditebus oleh dia. Sama siapa yang bilang? Yang bilang Paulus atau Yesus? Gini. Yang kita tahu, segala yang tertulis dalam Alkitab itu kan diilhami. Ya menurut tradisi oke, kita terima. Sebagai tradisi Kristen kita terima. Jangan ngomong tradisi dulu. Apa kalau bukan tradisi? Tradisi. Itu tradisi Kristen di dalam kitabnya menulis bahwa yang tertulis dalam Alkitab diilhami Roh Kudus, itu tradisi Kristen kita terima, kita harus hormatin. Di Islam juga ada tradisi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro melalui malaikat Jibril AS. Itu tradisi Islam. Kristen juga punya tradisi. Di di Islam kita ada Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu tradisi Islam. Di Kristen juga ada tradisi Paulus juga pernah Mi'raj ke langit ketiga, kita hormatin. Cuman maksud gua, kita coba bedakan atau kita cari tahu perintah yang dilakukan atau teladan yang dilakukan Kristen itu atas perintah Yesus atau perintah Paulus gitu maksudnya. Oke, gini. Ketika pengajaran Yesus di dunia itu kok, itu kan segala ketetapan di hukum-hukum Taurat memang dia harus jalani kok. Karena dia harus genapi. Dia datang kan tidak meniadakan hukum Taurat kan. Bahkan dia harus menggenapi hukum Taurat. Betul. Lukas 16 ayat 17, bahkan dunia ini pun sebelum lenyap Taurat itu harus tetap berdiri kata Berarti dia. menurut Yesus, Berjalan, kan? ya berarti kalau begitu menurut Yesus hukum Taurat itu kan akan lenyap ketika bumi dan langit lenyap. Betul. Nah, terus? makanya Terus? karena sang sumber, sang bapak ini tahu bahwa manusia itu nggak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Terus? Sesuai kata Paulus juga di Kata Galatia 2 ayat 16. Ya. Tidak satupun orang dibenarkan. Kata Paulus ya. Ya, tapi memang fakta begitu. Iya kata Paulus nih ya. Iya nggak apa-apa itu kata Paulus nggak apa-apa. Iya, tapi kan tertulisnya begitu. Iya. Tapi kan konteksnya gini loh, tradisi yang kalau kau dan dibilang kan tadi tradisi di Alkitab ini diilhami Roh Kudus. Ayat-ayatnya semuanya sudah diilhami, itu tradisi kata Paulus kan. Ya. Tapi kata kita kan enggak. Gitu loh. Terus? Bahwa Galatia 2 ayat 16 tidak seorang pun dibenarkan untuk menjalankan hukum Taurat itu. Oke. Nah, kalimat tidak dibenarkannya itu karena satu pun dilanggar dari hukum Taurat itu udah batal. Udah batal. Yang batal apanya nih? Hukumnya? Atau apanya? Hukum dan ketetapan Taurat itu. Satu dilanggar batal? Iya dong. Enggak dong. Iya dong. Karena Kalau buat Paulus, orang Yahudi itu harus hidup di bawah hukum Taurat nggak? orang Yahudi harus.
Yang bilang hukum Taurat tidak harus diikuti kan sama orang non-Yahudi. Karena dia diutus untuk non-Yahudi. Betul. Nah, itu makanya. Berarti ketika Paulus mengatakan di Efesus 2:15, Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Betul. Itu adalah untuk orang non-Yahudi kan? Iya, memang iya dia diutus untuk orang non-Yahudi. Untuk orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat kan? Oh, betul. Jadi, maksud gua, sama nggak pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus? Sama enggak pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus? Ya jelas beda dong. Kalau Yesus kan dari bapaknya langsung. Untuk siapa? Untuk Yahudi. Untuk orang Israel kan? Iya, karena untuk menggenapi hukum Taurat itu. Iya, untuk diutus hanya untuk bangsa Israel kan? Iya, untuk menggenapi hukum Taurat itu. Betul. Bahasanya kan untuk menggenapi hukum Iya. Taurat. Kalau yang Paulus? Paulus diutus untuk di luar dari bangsa Di luar Yahudi. Karena Petrus yang diutus untuk Yahudi. Berarti ajaran Yesus dan Paulus sama nggak? Yang Yesus harus hidup di bawah hukum Taurat, yang Paulus tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kan penggenapannya ini karena mati di kayu salib kok. Penggenapannya mati di atas kayu salib. Iya. Jadi segala ketentuan dan hukum-hukum dari Taurat itu sudah di kayu salib itu. Batalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kata siapa nih? Kata Yesus atau kata Paulus nih? Loh, Paulus kan memang dipilih Oleh Yesus. Oke, ngakunya begitu ya. Enggak ngaku dong. Iya, Kan ada iya, tertulis. Iya, tertulis kan ngakunya Paulus. Paulus 9 kan tertulis begitu. Iya, itu kan artinya ngakunya Paulus kan begitu. Betul? Cuman Kok ngaku sih kok? Kan sekarang pengikutnya juga kan tahu. iya, masuk gua ngaku tuh begini. Paulus bilang bahwa aku ini mendapat wahyu dari Yesus. Aku bertemu Yesus. Bahkan Paulus mengaku aku bertemu Yesus dengan cara apa? Melihat cahaya, mendengar suara. Betul kan? Itu kan pengakuan Paulus yang ditulis dalam kitab ini gitu kan? Pengakuannya iya. Ya kita hormatin. Cuma maksud gua sekarang setelah Paulus mengaku sebagai rasul, mengangkat dirinya sebagai rasul, dan mengaku mendapat wahyu dari Yesus, ajarannya Paulus dan ajarannya Yesus nih sama atau beda gitu maksud gua. Oh, beda. Nah, kalau beda, yang lu ikutin yang mana? Yang Paulus apa yang Yesus? Bedanya kan bukan menghilangkan semua, cuman ketentuan atau hukum-hukum dari Taurat ini kan yang dihilangkan kok. Kalau Tauratnya tetap ada. Iya. Gitu. Sekarang, kan tadi gua tanya nih pertama nih. Arom sebagai orang Kristen merasanya pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Keduanya dong. Keduanya. Bisa nggak disebut keduanya sedangkan Yesus mengikuti hukum Taurat? Ya itulah kebaikan Yesus, membatalkan hukum Taurat di kayu salib untuk menebus kita semua. Bisa nggak tunjukin ke gua, Yesus ngomong, kalau nanti gua mati di atas kayu salib, itu gua ngebatalin hukum Taurat. Oh, nggak tertulis, tapi kalau dia harus mati di salib kan ada kan? Untuk membatalkan Taurat. Oh, bukan untuk membatalkan Taurat, tapi di balik itu Menebus banyak gini. orang. Markus 10:45. Enggak. Karena besar kasih karunia Bapa, Oh, Yohanes akan dunia ini, 13. ya. Dia menganugerahkan anaknya kan yang tunggal kan. Di situ kan katanya mengaruniakan. Mengaruniakan untuk manusianya. Ya. Itu di ama Kristen diartikan atau ditafsirkan dengan mati di atas kayu salib. Iya dong. Berarti karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga disalibkanlah Yesus supaya yang percaya kepada Dia Selamat, kekal. mendapatkan hidup kekal. Kata mengaruniakan ditafsirkan menjadi disalibkan gitu kan? Bukan. Habis apa? Karena gini kok, didukung dengan Matius 16, 21 sampai seterusnya. Bahwa dia yang memberitakan bahwa dia harus mati. Dia harus datang ke Yerusalem dan harus mati disalibkan. Matius 16 Ya. mengutip dari Markus. Iya, terserah Ya, kalau itu. memang iya ada nanti gua tunjukin, Ya. nanti gua tunjukin. Lukas, Matius seru nih. menyadur Markus, nanti gua tunjukin. Gini. Terus nanti ujung-ujungnya ke Markus 10 ayat 45. Gini. Kasih karunia itu kan mungkin Kodandi udah tahu ya. Ya. Kasih karunia yang diberikan Bapa kepada dunia ini, kepada manusia ini melalui perantara anaknya yang tunggal. Oke. Bahkan anaknya yang tunggal sendiri ini berbicara bukan atas kehendaknya kan, melainkan kehendak Bapa di surga kan. Berarti ucapan yang di Matius 16 itu berarti ucapan dia berasal dari Bapa kan, bahwa dia memang harus datang dan untuk mati di kayu salib.
Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membebaskan umat manusia dan memberikan karunia, kasih kepada manusia. Itu kok sebenarnya. Tahu nggak kalau itu disadur dari Markus 10:45 yang menurut sarjana-sarjana Kristen sendiri itu sebenarnya bukan perkataan Yesus. Itu adalah ciptaan penulis Markus. Ya. Itu dari mana nih? Enggak, maksudnya gini. Nanti gua tunjuk. Maksudnya kalau Kodondi kan bilang ini menurut sarjana Kristen sendiri. Bukan Islam. Ya. Iya, ini dari mana nih? Ada kalimat ini nih. Ada bukunya. Nanti gini, sebelum ke situ, gua mau balik dulu gini. Yang tadi gua maksud ajaran Paulus dan ajaran Yesus beda. Ada nggak di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, walaupun ini saling sadur menyadur, Yesus pernah mengajarkan dosa waris. Dosa waris? Oh, enggak dong. Nah, yang mengajarkan dosa waris, dosa adalah maut dari Paulus. Bagaimana ajaran Yesus buat masuk kerajaan sorga di 4 gospel ini? Oh, kan beda ya. Kalau gini loh. Justru ini kita sedang mengidentifikasi gini. perbedaan Paulus dan Yesus gitu. Gini ya kok ya. Ya. Gini. Kita berangkat dari tujuan dia datang dulu sih. Oke. Menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Paulus nih? Menurut Bapak. Menurut Bapak? Iya, yang Yohanes diceritakan di Yohanes sampai seterusnya. Terus? Bahwa dia datang untuk apa sih? Sesuai dari Lukas 2 ayat 10 ayat 11, kedatangannya itu dirincikan bahwa di Lukas 11 dia adalah juru selamat. Bahkan di Matius 2 ayat 1 ayat 2 bahwa orang maju saja tahu bahwa akan datang, kedatangannya ditunggu-tunggu. Bahkan orang Majus pun ingin menyembah dia ketika berjumpa kan. Menyembah sebagai? Ya nanti dulu kesananya. Oke. Intinya kan orang Majus ini bukan orang bodoh kan. Kan tadi kan menyembah kan, menyembah. Iya, sujud kan. Ya. Kan sujud katanya konteksnya menyembah sujud. Bisa menyembah sebagai Tuhan, beda bisa lagi. enggak, bisa juga menyembah, bisa menyembah di dalam bahasa Yunani-nya apa? Proskuneo. Nah, Ya. Anjing jilat kita aja pakai kata proskuneo gitu. Jadi kalau kita bilang menyembah atau sujud itu harus lihat kejadiannya apa. Hormat kepada raja, umatnya hormat menyembah sujud kepada Daud, apakah Daud yang Tuhan kan tidak. Itu maksudnya. Tapi oke, terus. Sampai mana tadi ya? Orang Majus menyembah Yesus. Oke. Nah, terus? Jadi kedatangannya ini kan memang udah ditunggu-tunggu. Bahwa sesuai nubuatan juga kan. Ada di Yesaya, ada di Mazmur, ya. Bisa nubuat nih. Bukan nubuat halip ya. Oke. Manusia itu datang untuk menceritakan segala macam. Oke. Bahkan di negerinya sendiri nggak diterima kan. Oke. Kita tahu dulu nih, dia datang ini untuk mengajarkan apa sih tujuannya, ya kan? Ya. Tujuannya kan udah jelas semuanya tertulis di semua tempat kitab tadi. Bahwa dia datang itu bukan untuk mendiakan hukum Taurat, tapi mengajarkan hukum Taurat. Bahkan jika ada orang yang tidak mengajarkan hukum Taurat, akan mendapatkan tempat paling rendah. Ya. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat, itu akan mendapatkan tempat tertinggi. Nah, kalau Paulus yang membatalkan Taurat berarti gimana? Paling rendah itu berarti. Belum sampai sana. Karena kan ini pengajaran. Iya. Jadi dia datang di orang-orang Yahudi yang sudah menggunakan hukum Taurat. Musa, perjanjian lama, itu dia datang untuk menggenapi itu. Diajarkan lagi bahwa beberapa orang Yahudi memang ada yang nggak taat dengan hukum Taurat. Dengan datangnya dia menggenapi itu agar orang Yahudi percaya, gitu loh. Setelah Musa ada dia nih, datang sebagai anak tunggal Bapa untuk memberitahukan bahwa caranya begini loh untuk menjalankan hukum Taurat. Dia disunat, ya tadi dia akikah ya, sunat, akikah, baptis, sujud, dikafanin, segala macam. Dikafanin kan dari apa orang-orang yang tradisi itu. Tradisi. Iya. Kalau tradisi yang pasti ada yang ngajarin kan. Tradisi kan pasti udah beratus-ratus tahun sebelumnya udah ada yang ngajarin nih. Ya, sebenarnya nggak ngaruh lah itu dikafanin atau enggak. Ya, tapi maksudnya kan itu tradisi yang diajarkan oleh leluhur mereka kan. Tapi kan nggak ada perintah harus dikafani. Emang ada tertulis? Ada perintah Yesus kebaktian dari Minggu nggak? Nggak juga. Emang tulisannya apa? Nggak, Yesus pernah nggak ngajarin kebaktian dari Minggu. Tertulisnya apa? Emang ada tertulis? Nggak ada kan justru kan? Emang nggak ada tertulis? Justru itu jadi maksud gua. Berarti kan Kristen melakukan inovasi. Yang tidak diperintahkan dilakukan dengan alasan tidak diperintahkan.
tapi bilangnya teladan gitu. Kalau teladan kan harus diikutin. Ya nggak semua dong Oh, nggak semua. diikuti. Berarti pilih-pilih. Bukan pilih-pilih, maksudnya karena orang Kristen ini tahu tujuan Yesus itu datang ke dunia untuk apa, dan tahu keselamatan itu dibawa oleh dirinya hingga taat sampai mati kan di kayu salib sesuai Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu. Paulus ya. Ya memang kan. Kan kita harus tahu nih, Filipi, Paulus, Galatia, Paulus, Roma, Paulus, kan gitu. Supaya kita bisa bedakan dulu nih. Gini kok. Tunggu, kalau boleh saya minta maaf sebelum ini. Ini karena agak melebar. Tadi kan pertanyaan saya, bagaimana ajaran Yesus untuk masuk kerajaan surga? Kalau menurut saya, Percaya Bapak. itu adanya di Matius 18 ayat 3. Coba, Matius 18:3. Di Markus juga ada kan? Ada. Ada, karena Matius mengutip Markus. 90% Matius itu dari Markus. Lu dari Matius kemana sih? Oh, ke depan-depan. Matius kan di sini. Nih. Matius 18 ayat 3. Ini kalau dianggap perkataan Yesus, Kenapa di stabilo begini? ini penting soalnya, makanya buat stabilo. Ini dianggap perkataan Yesus kan, ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Betul, ini sama siapa muridnya. yang terbesar di dalam Nah. kerajaan surga? Makanya pengajaran-pengajaran ini kan untuk murid-muridnya, Ya, nggak dari luar Yahudi kan. oke, Khusus untuk Yahudi dan murid-muridnya kan. betul. Nah, kenapa dia bawa ini? Karena kan dia datang memang untuk tidak Bangsa meniadakan Israel. hukum Taurat, untuk Iya, untuk bangsa Israel kan? betul, Matius 15:24 kan? betul. Arom bangsa Israel bukan? Nah, untuk di luar bangsa Israel diutuslah Rasul Paulus. Berarti pengikut siapa? Pengikut Paulus dan Yesus. Nah, Yesusnya dari mana? Yesus ngikutin Taurat? Kan udah digenapi. Digenapi maksudnya apa? Dibatalin apa enggak? Bukan dibatalkan. Nah, berarti Kan dia udah mengajarkan, maksudnya menggenapi itu apa? menggenapi itu dia menuntaskan segala hukum Taurat. Menjalankan enggak? Menjalankan hukum Taurat dia. Terus? Dia menjalankan hukum Taurat untuk umat manusia. Karena dia tahu nih, kedepannya banyak umat manusia yang nggak sanggup menjalankan hukum Taurat. Ada nggak ajaran Yesus begitu? Ya nggak ada. Kalau nggak ada berarti ajaran siapa? Paulus lagi. Betul kan? Balik ke sini, Rom, balik ke sini. Ajaran Yesus kalau mau masuk surga dengan cara apa? Bertobat. Gue punya contoh studi kasus. Kalau Yesus lagi ngomong begini, terus ada seorang Israel pendosa, dia dengar Yesus ngomong gini, terus dia bertobat, besoknya mati. Orang yang bertobat mati itu masuk surga, masuk neraka. Gimana? Ini rumusnya, Berdosa. Jika kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga, ya kan? Baca deh. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini dianggap perkataan Yesus nih, untuk murid-muridnya, untuk bangsa Israel. Oke. Kalau ada orang Israel yang lagi lewat dengar Yesus ngomong gini, dia pendosa, terus dia bertobat, besoknya dia mati, menurut Arom dengan rumus begini, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka, menurut rumus ini. Ya kalau nggak dibaptis nggak masuk surga lah. Di mana ada ayat kalau lu nggak dibaptis lu nggak masuk surga? Awal mula pertobatan kan melalui baptis. Ada nggak? Kalau lu nggak dibaptis lu nggak masuk surga? Ayat begitu. Kalau tidak dibaptis, Nggak masuk surga. Ada nggak? ya syarat untuk mengikuti Yesus bukan baptis. Untuk mengikuti Yesus, Yesus saja minta Yohanes membaptis yang baptis. Mencontoh. Tapi Yesus nggak pernah ngomong kalau lu nggak dibaptis lu nggak masuk surga, lo nggak pernah ngomong gitu loh. Gua nggak pernah baca begitu. Tapi kalau ini jelas ngomongannya kerajaan surga nih. Kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk kerajaan surga nih. Kalau dibenturin pengajaran Paulus sama pengajaran Yesus ya memang beda jalan. Bentrok. Pasti ada yang bertolak belakang maksud gua. Jadi makanya tadi gua tanya pertama, Arom ini merasa pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau menurut ajarannya udah pasti ikut Paulus. Tapi kalau mengikuti yang dilakukan Yesus seperti teladannya, itu pun tidak semua. Ada sebagian yang mengikuti teladan, ada ortodok mengikuti sholat sampai 7 kali,
sunat, puasa, sujudnya juga ada mereka. Mereka sujud loh, ortodok loh. Ya. Yang dikafani juga mungkin ada tapi zaman dulu, sekarang udah enggak. Tapi maksud gua, ajaran keselamatannya Paulus dan Yesus ini beda. Bedanya di sini, ini kuncinya. Ini kalau kita bandingkan dengan ini akan kelihatan jauh beda nih. Roma 5:12. Sama satu lagi, Roma 10 ayat 9. Ini yang pasti jauh beda nih ayat 9 nih. Mana nih? Tapi kan ini beberapa ayat yang apa ya? Yang enggak ini sih. Nah, Apa namanya? Ada beberapa ayat juga kan yang membantah ini juga kan gitu loh. Yang membantah tadi itu bahwa membantah yang tadi yang dibawain membantah tadi. Matius 18:3. Yang membantah Paulus. Atau Iya, siapa? iya, konsep keselamatan kan setelah kebangkitan. Nah, iya, makanya kalau buat Arom, Matius 18 ayat 3 ini konsep keselamatan bukan? Iya, pertobatan itu konsep keselamatan untuk Oke. mengikut hukum Taurat. Sip. Ini konsep keselamatan bukan? Matius Roma 10:9. Jika mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Iya. Ini konsep keselamatan. Hmm. Paulus kan? Hmm. Sama nggak dengan Yesus yang Matius 18:3? Karena kan kita harus percaya dengan Yesus kok untuk mendapatkan hidup kekal. Yesus ngajarinya untuk dapat hidup kekal gimana? Cuman bertobat. Sekarang saya akan buktikan. Enggak, pertobatan itu kan untuk orang yang menjalankan hukum Taurat sih kok. Kalau nggak menjalankan hukum Taurat berarti nggak bertobat. Yang penting percaya Percaya bahwa keselamatan ada di dalam diri Yesus Yesus sebagai sebagai Tuhan dan juru Tuhan. selamat. Tuhan yang dimaksud itu kan dalam bahasa Indonesia itu Theos dalam bahasa Yunani bukan? Theos, Yakin? Theos dalam bahasa Yunani. Pernah nggak Paulus menyebut Yesus sebagai Theos? Oh, enggak pernah. Nah, Theos terus itu Bapa. sebagai apa? Theos itu bukan ini, nanti gua salah lagi di TikTok ini ngomong. Kalau gua Yesus, ngomong Paulus pernah nggak nyebut Yesus sebagai Theos? enggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nyebutnya apa? Kurios. Kurios kalau di Jawa apa? Gusti. Tapi sama yang lain jadi Tuhan. Sekarang gue tanya, kata Tuhan dan kata Allah yang di dalam kitabnya Arom, bedanya apa? Allah ini kan bukan suatu nama loh kok. Iya, di Kristen ini bukan nama, di Kristen bukan nama. Makanya gue nanya, karena Allah di sini bukan nama, jadi bedanya sama Tuhan apa? Tuhan itu kan gelar. Gelar. Allah gelar bukan? Allah itu bukan nama. Allah Iya, itu gelar bukan? Allah itu sang sumber. Gelar bukan? Allah bukan nah. Kalau bukan gelar apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku gitu. Allah itu apa? Allah itu sang sumber. Iya, gelar bukan? Dari Bukan. sisi bahasa. Bukan kalau menurutku. Bukan. Kalau Tuhan gelar. Iya. Jadi bedanya apa Tuhan sama Allah? Beda dong. Kalau sang sumber itu kan yang memiliki kemudian sang firman ini Pencipta. yang Yesus ini penciptanya. Yesus. Iya dong. Kan Yesus. firman. Oh, berarti Yesus Allah atau Tuhan? Tuhan. Bukan Allah kan? Tadi kan lu bilang yang sumber yang Allah. Gini. Allah ini kan punya roh dan firman. Oke. Di Yohanes 1 ayat 1 kan firman itu telah menjadi manusia. 1:14. Iya. Menjadi kan, manusia 14. Ya kan menceritakan kejadian untuk menjadi manusianya kan Ya. di situ dari Yohanes 1 ayat 1 kan. Ya. Pada mulanya firman Ya. ya. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Ya, Allah menjadi manusia di ayat 14. ya Yohanes 1 ayat 14-nya. Kemudian Yohanes 1 ayat 18-nya bahwa anak itu sendiri yang akan memperkenalkan bapaknya. Oke. Jadi Ntar gua ambil handphone. Kita jangan muter-muter. Yang gua tanya bedanya Tuhan sama Allah apa di dalam Bible? Kamu STT kan?
Masih bingung jelasin Tuhan sama Allah kan? Nggak terlalu bingung sebenarnya kalau kita udah Coba percaya. lugasnya aja gimana lugasnya? Simpelnya gimana? Tuhan dan Allah itu apa bedanya? Tuhan itu adalah gelar kekuasaan, penguasa. Pencipta bukan? Ya Yesus adalah firman, ya pencipta lah. Maha kuasa nggak? Ya maha kuasa lah. Maha tahu. Maha tahu. Berarti ini Tuhan yang Maha Esa. Tuhan. Gini, konsep Tritunggal itu kan nggak gini. Esanya itu kan ada 3 pribadi ini loh. Iya. Yang tidak asli itu tadi ya katanya. Kan ketiganya adalah satu. Dan nih gini aja, kita lihat KBBI. Itu arti kata Tuhan. Ya. Setuju. Gue setuju kalau lu bilang. Setelah kebangkitan dan naik ke surga, dia kan kembali kepada sang sumber firman ini. Makanya naik dengan tubuh kemanusiaannya. Sebelum bangkit dia Tuhan bukan? Sebelum bangkit manusianya. Iya. Manusianya bukan Tuhan. Oh, berarti lu bukan aliran Trinitarian. Berarti lu aliran separatisme kalau gitu. Gini loh kok. Ya. Ini yang salah konsepnya ya. Sebenarnya kalau yang saya tahu ya, firman itulah yang bisa disebut Tuhannya, bukan manusianya. Karena daging itu ditambahkan kan, Oke. dijadikan kan, ada penambahan kan di situ. Kalau firmannya ya tetap ilahi gitu loh. Karena dasarnya memang dari sang sumber gitu loh. Jadi kalau mau bilang manusianya ini juga Tuhan, masa Tuhan mati juga di kayu salib? Kan nggak mungkin. Nah, keilahiannya inilah yang di dalam diri Yesus yang bisa disebut Tuhan. Gitu loh kok. Jadi Yesus bukan Allah ya? Manusianya. Yesus ada manusianya nggak? Sekarang Yesus ada di mana? Misalnya sekarang menurut Kristen gue tanya. Di sebelah kanan Bapak. Iya, di surga lah ya. Di surga lah. Ada tubuhnya nggak? Nah, emang tubuhnya ini di dalamnya masih ada ilahinya. Iya, di surga. ada tubuhnya nggak? Tubuhnya ada. Karena dia akan turun kembali kan. Iya, akan turun lagi. Kita Islam juga percaya loh. Berarti Yesus ketika sekarang di surga itu bisa nggak disebut manusia? Manusia, emang Iya, manusia. ya udah makanya berarti kan manusia kan. Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi menyatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ya memang dinatur. Tadi gua tanya, sebelum dibangkitkan, Yesus Tuhan bukan? Lu bilang bukan. Sebelum dibangkitkan. Iya. Maksudnya udah posisi mati nih. Masih hidup lah. Masih hidup lah. Masih hidup, manusianya nggak bisa. Manusianya nggak bisa disebut Tuhan kok. Sosoknya Yesus. Di dalam dirinya ada keilahiannya. Ya udah, pokoknya Yesus itu sebagai manusia yang jalan-jalan di atas muka bumi, dibaptis, 100% manusia, 100% Tuhan. kemudian melayani Iya, kemana-mana donatur. sampai Dia disalib. Dia donatur. Pada saat itu dia udah Tuhan. Iya, donatur. Dia Tuhan ya. Tadi lu bilang bukan. masalahnya. Donatur. Koreksi berarti ya. Ya memang donatur, tapi Iya. manusianya enggak ya. Iya. Jadi menurut Arom, tubuhnya Yesus tidak ilahi. Kalau sesuai ayat Roma bahwa dia kepenuhan keilahian, Roma ya, Paulus ya. ya harusnya tubuhnya ilahi juga. Tubuhnya ilahi. Nah, yang dimaksud kepenuhan keilahian itu kan di dalam dirinya ada keilahian. Di dalamnya Iya. ada roh Allah. Iya, di dalamnya itu ada Iya. keilahiannya karena sang firman yang itu. gua tanya dagingnya ilahi nggak? Kalau manusianya ya enggak lah. Enggak. Berarti tubuhnya Yesus bukan bagian dari Trinitas berarti kalau gitu. Tubuhnya Yesus. Iya, dagingnya maksud gua. Sedangkan Yesus sekarang di atas bersama tubuhnya. Gini. Tubuhnya itu kan gini ya. Karena kan kalau mau disebut kekal itu kan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena dia kan ada awalnya nih. Terus Awal dia ini kan ketika dilahirkan, ketika menjadi daging itu. Karena ada awal, makanya kemanusiaan Yesus ini nggak bisa dibilang kekal. katanya Yesus Alfa Omega, kok ada awal gimana sih? Itu tadi Yohanes 1 ayat 14. Iya, katanya Yesus Alfa Omega di Wahyu. Firman-Nya. Oh, firman. Firmannya kok ada permulaan? Gini. Pada mulanya adalah firman. Ada permulaan. Gini. Pada mulanya adalah firman itu kan menceritakan firman ini akan menjadi manusia nantinya. Oh.
Tapi sebelumnya memang udah firman. Oh. Oke, karena Jadi pada mulanya ini salah berarti kalau gitu ya. ya kan memang awalnya memang firman. Awalnya sebelum ini Yesus ini ada, itu kan firman. Awalnya memang firman. Sebelum manusia Yesus ini awalnya Berarti firman. firman itu punya awal. Kok firman punya awal? Lah, pada mulanya gimana? Jelasin. Gini, pada mulanya adalah firman itu kok. Iya. Firman ini Tadinya ada atau nggak ada tadinya? Ada. Oh, tadinya ada. sudah ada dong. Oke. Dari kejadian Kenapa sudah disebut ada. pada mulanya ya? Salah bagaimana terjemahannya? Ini kan mau menceritakan akan menjadi manusia Yesus. Oh. Firman itu. Oh. Benar nggak sih? Jadi ya nggak tahu, lu tolong jelasin enggak. gua. Kata pada mulanya itu dalam bahasa Inggris in the beginning of what gitu. Pertanyaannya. Permulaan maksudnya. Ya permulaan apa gitu? Kok bisa ada permulaan gitu? Kalau itu memang benar-benar Permulaan untuk menjadi si manusia Yesus ini. permulaan. Si Ketika mau jadi Yesus baru disebut ada mula. Gini loh, ini kan menceritakan permulaan akan menjadi dagingan Yesus ini. Iya, iya, Si firman ini. iya. Nah, firman ini sebelumnya memang udah ada. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 itu menceritakan firman ini mau jadi daging Yesus Oke. ini, gitu loh. Oke. Oke, sekarang kita buka ya Yohanes 1 ya. Ini jadi ayat andalan Arok kayaknya nih Yohanes 1 nih. Injil mana lagi nih? Ini sama di sini. Banyak kali, Bah. Ini lihat nih. Tolong dicek sama nggak ayatnya Yohanes 1. Ini apa? Roma. Yohanes. Nah ini. Tolong cek bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama nggak? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sama nggak sama ini? Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Terus? Sama? Iya, terus? Baca di bawah. Yang kuning-kuning apa itu? Kenapa harus kesini-sini sih kok? Lah ini yang ngomong Bible bukan gua. Kenapa nggak pakai terjemahan aja sih? Ya dia nggak ada catatan kakinya, apa yang mau diomongin? Enggak, tapi intinya gini ya. Tapi intinya gini kok. Bukan firman itu pada mulanya nggak ada, bukan. Gini. Bukan firman itu berawal, bukan. Oke. Tapi Yohanes 1 ayat 1 ini menceritakan si firman ini akan menjadi manusia Yesus itu. Oke. Itu adalah teologinya Kristen. Ya. Tapi diakui oleh Bible ini bahwa ini ayat-ayat ini Yohanes 1 sebenarnya ayat 1 sampai 18 ya. Sampai Ya, 18 betul, loh. betul. Ini diambil dari filosofi Helenistik, filosofi. Ya nggak berpengaruh Yunani. tuh, nggak ngaruh lah. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tahu nggak Helenistik filosofi itu seperti apa? Apa? Ada dewa Zeus, punya anak dari dewi lain namanya Dewa Hermes, punya anak dari Ini, dewi lain kemarin baru saya bahas. Punya anak dari dewi lain namanya Dewi siapa? Helen, punya anak dari manusia Hercules, punya anak dari Danae bernama Perseus gitu. Ini adalah konsep ketuhanannya orang-orang Yunani yang diadopsi oleh Kristen. Diadopsi loh, karena kata firman di sini kan dari kata logos. Betul. Siapa yang menggunakan kata logos sebelum ada Kristen? Yunani. Filosofi Yunani sudah menggunakan kata logos. Dari mulai Plato sampai akhirnya, sebentar ya. Assalamualaikum Yai. Siap Yai. Lagi di studio nih, lagi berdiskusi dengan pendeta nih. Jadi insya Allah Yai. Jadi insya Allah. Saya berangkat dari Cibubur mungkin kira-kira setengah 1:30 gitu. Oh, kecepatan. Ya. Oh, siap. Jam 4 gitu. Oh, sorean ya. Gua matiin ya live-nya ya. Jam berapa? Oke. 2:30 atau jam 3 siap Yai. Nggak ada. Siap Yai. Siap. Pause. Siap Yai. Pause. Boleh kasih Pause, nomor pause, anaknya pause, Yai pause, nanti pause. biar saya hubungin kalau udah mau sampai. Pause. Ya. Siap Yai, sehat-sehat Yai. Waalaikumsalam. Maksud gua, lu pernah belajar Platonisme nggak? Platonisme. Nah.
Enggak tahu. Atau New Platonism? Belum ya? Belum. Sebentar ya, aku tunjukin ya. Enggak, kok Dondi ini sekolah STT apa gimana sih? Kok apa dulunya dosen ya? Banyak banget bukunya. Oh, Kang Handi nih nelpon. Angkat aja. Halo. Apa, Kang? Jangan kau yang jawab pula telepon kau Dondi, nggak bener lu. Lah disuruh kok Dondi kok. Angkat aja, dia lagi bagi buku kok. Kenapa ya, Han? Kenapa, Han? Kok tampol congornya itu satu. Tampol congornya ya kok ya. Kok kenapa Kang Handi marah? Kenapa? Udah terusin kok. Terusin. kok. Siap. Makasih ya, kok. Ya. Makasih, kok. Assalamualaikum. Ini ada pengakuan dari Bapak Gereja. Namanya Santo Agustin. Ya. Bapak gereja. Bapak Gereja. Abad berapa? Coba lihat abad berapa ini? Ada di sini nggak kok? Ada. Nih, Di mana gua ngeliatnya? tunjukin. Di belakang nggak? Bukan. Oh, kalau Santo Agustinnya lu cek, boleh cek di Google. Kalau nggak salah di abad keempat. Dia menulis buku ini, judulnya Confession. Dia nulis begini. Ya. Ini khusus bahas Yohanes 1:1 nih. Dari bahasa Latin, Yunani maksudnya. Ya, dari buku-buku siapa? Platonis. Platonis Berarti- itu artinya siapa? Pengikut Plato. Berarti maksudnya gini. Maksud Kodondi mau menyimpulkan bahwa Injil Yohanes itu Mengadopsi Hellenistik filosofi atau filosofi Helenisme. berarti bukan perkataan Yohanes sendiri maksudnya. Maksudnya perkataan penulis Yohanes yang mengadopsi pemikiran Helenisme itu. Tapi tetap Yohanes kan. Dianggapnya, tradisinya Kristen dianggapnya yang menulis adalah Yohanes. Bukannya Yohanes. Yohanes yang mana? Sekarang menurut Arom, Injil atau Gospel Yohanes yang nulis Bukan. Yohanes siapa? Dari Yohanes tapi yang nulis bukan Yohanes. Nah gini, kalau mau bicara begitu gue lebih enak lagi. Sarjana Kristen sendiri sekarang, bahkan kalangan Katolik, USCCB sudah menyatakan bahwa menurut tradisi Kristen, yang menulis Yohanes adalah Yohanes anak Zebedeus. Ya. Tetapi bukti-bukti yang ada tidak mendukung. Jadi Bukti-bukti sebenarnya yang ada tidak mendukung. ya. Jadi sebenarnya yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini sebenarnya bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi nama-nama ini diatribusikan oleh Bapak Gereja di abad kedua. Siapa yang mengatribusikan? Santo Papias tahun 130 Masehi. Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Santo Papias baru menyebut Matius, Markus. Santo Irenaeus sudah menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Saya kembali ke pembelajaran ini. Padahal saya udah fokus untuk ini loh. Ini gue belum ngomongin sadur menyadurnya lah ya, Rom. Kalau gue udah ngomong sadur menyadur jangan kaget ya. Ini juga masih bikin gue kaget nih sampai sekarang. Tahu nggak kalau penulis Matius dan penulis Lukas ini menyadur Markus? Maksudnya? Jadi yang ditulis pertama kali itu Markus. Kira-kira tahun 65 sampai tahun 70 Masehi sebelum bait suci kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus. 10 tahun kemudian baru penulis Matius dan penulis Lukas menyadur Markus. 90% yang di Matius berasal dari Markus, 50% dari di Lukas berasal dari Markus. Ini kata siapa? Kata orang Kristen, bukan kata gua. Mau lihat bukunya? Ada. Udah sakit kepala saya itu kok. Baru sampai situ udah sakit kepala, gimana sih, Rom? Matius dan Lukas juga punya sumber sendiri, tapi mereka menggabungkan sumber mereka dengan sumber Markus. Ini buku apa? Ini judulnya Five Gospel. Yang nulis ini sarjana-sarjana Perjanjian Baru semua. Yang nulis Robert W. Funk sama Roy W. Hoover and the Jesus Seminar. Jesus Seminar siapa? Sekian banyak orang nih. Hampir 80 orang. Nih, yang nulis. Nih. Lu lihat title
Inisialnya apa aja tuh semua tuh? DD, BD, PhD, semua divinity semua. Ya. Jadi menurut mereka di buku ini mereka menganalisa benar nggak yang di 5 gospel, kalau mereka sebutnya 5 gospel termasuk gospel Thomas, itu perkataan Yesus. Kesimpulannya yang dianggap sebagai benar-benar perkataan Yesus di dalam 5 gospel cuma 18%. Matthew reproduces about 90% of Mark, Luke about 50%. Enggak, atas dasar apa mereka ngomong begini? Nah, metodologi mereka mengikuti ini, itu nanti bisa dibaca di sini. Bagaimana caranya mereka mempelajari 5 gospel tersebut. Tapi yang mau gue tunjukin satu lagi nih. 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by him, according to the Jesus Seminar. Jesus Seminar tadi tuh yang puluhan orang tadi. Betul. Ya, metodologinya lo nanti bisa baca di sini. Ini ada introduction, ada dokumen-dokumen kuno yang mereka pelajari. Yang mereka pelajari itu apanya? Sejarahnya, tradisinya, bahasanya, dan juga gaya bahasanya. Karena ternyata kalau dilihat dari bahasa Yunaninya, di dalam satu gospel pun, itu gaya bahasanya bisa beda-beda. Gitu. Setiap daerah kan juga pasti punya idiom kan? Betul. Lu asli mana? Gue Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Jawa juga pasti ada idiom, di Batak ada idiom, di setiap daerah pasti punya idiom. Di dalam satu gospel, itu bisa ada idiom yang beda berasal dari daerah yang berbeda gitu. Nah, itu yang salah satu yang mereka pelajari juga. Ini yang mereka yang lebih populer sih yang ini. Ya, yang ini. Kenapa? Karena di sini Matius kan punya silsilah Yesus. Betul. Lukas punya silsilah Yesus. Betul. Walaupun yang bilang ini dari Yusuf, ini dari Maria gitu kan. Berarti mereka punya sumber sendiri M. Lukas juga punya sendiri L. Tapi Matius dan Lukas juga mengambil sumber dari Q. Q itu adalah tradisi yang diambil dari kata Q, artinya quail, atau tradisi yang berada di masyarakat selama puluhan tahun. Selain itu, tadi Matius juga ngambil dari Markus, Lukas dari Markus. Jadi Matius dapat dari M, dari Markus dan juga dari Q. Lukas juga dari Markus, dari Q, dari L. Iya, ini yang buat tabel ini. Ini tadi yang seminar. Berlandaskan apa? Berdasarkan manuskrip yang bisa dipelajarin dari manuskrip Yunani yang mereka bisa pelajarin. Tapi nggak tercatat kan berlandaskan, maksudnya gini loh. Kalau mau dibaca, mereka mempelajari gospel apa, ada semua. Sekarang gospel itu yang dibilang ribuan, itu kan sudah diterjemahkan. Dilihat lagi dari bahasa aslinya. Ini ada nih, independent and derivative sources. Kalau mau baca bisa di sini. Terus, nah ini. How the Gospels got their names. Bagaimana gospel itu bisa mendapatkan nama? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang menyebutkan siapa? Santo Papias. Tahun 130 Masehi. Yang ini ada Santo Irenaeus. Tahun 180 Masehi. Mana? Nih, 180 masih Irenaeus. Jadi nama-nama ini sebenarnya nama-nama yang diatributkan oleh dua orang ini. Tidak ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, aku bernama Matius menulis untuk siapa? Nggak ada kan? Aku bernama Markus, nggak ada juga. Iya, penulis Matius, penulis Lukas, penulis Yohanes kan memang ada yang nulis. Anonim. Iya, ada yang nulis gitu. Iya, ya ini. Bukan mereka yang nulis memang. Yang memberi nama ya ini, Papias dan Irenaeus. Tapi apakah nggak berdasarkan fakta di lapangan kok? Yang maksudnya fakta Aron itu apa? Faktanya Aron itu apa? Gini loh. Yang tertulis dalam Alkitab itu menurut Kodondi, ini perspektif Kodondi ya. Bukan fakta pada saat itu memang faktanya begitu gitu loh. Gini. Ini nanti kalau gua langsung ke sini ntar lu kaget nih. Oke. Nama-nama 4 gospel tadi ada 2 orang yang mengatribusikan. Terus tadi disebutkan bahwa Matius dan Lukas menyadur Markus. Markus dan Yohanes ini nyadurnya dari mana? Ternyata mereka berdua nyadur. Yang nulis orang Kristen,
Homeric epics, the Homeric epics and the Gospel of Mark. Jadi yang dia tulis adalah penulis Markus itu ternyata menyadur novelnya Homer. Nah, caranya gimana? Dengan mimesis. Mimesis itu artinya apa? Mengambil ceritanya, tapi mengganti nama orang dan nama tempatnya. Yang diambil novelnya penulis namanya Homer. Homer itu hidupnya abad 8 sampai abad 7 sebelum Masehi, menulis tentang Raja Odyssey. Raja Odyssey itu raja yang menghancurkan kota Trojan bersama Achilles dan teman-temannya. Ketika sudah Trojan hancur, dia pulang ke kerajaan Iliad. Kisah pulangnya ini yang disadur. Jadi tidak semua yang disadur, tapi kisah pulangnya aja. Makanya ketika, ingat kan, Yesus diurapi sama wanita kan, dengan minyak yang narwastu. Ya, di sini ada. Odyssey juga diurapi oleh seorang wanita. Di kapal dengan pengikutnya dan segala macam. Kesurupan dan segala macam. Di semua ada. Ini udah kota ini. Ini kayak gini. Ini Odyssey, Markus. Ini Odyssey, Markus. Ini yang gue lipet-lipet ini gue tandain semua nih. Gue waktu baca ini gue kaget. Odyssey, Markus. Odyssey, Markus. Oke lah, jangan lari ke situ mungkin ya. Ya, yang dulu. Karena lu udah tadi pertanyaan, jadi gue keluarin. Kalau lu nggak tanya tadi gue keluarin. Tunggu sebentar, gue selesai sebentar. Ini yang Markus menyadur Homer. Homer itu penulis novel. Yang Yohanes menyadur penulis novel Euripides. Euripides hidupnya tahun 480 sampai 406 sebelum Masehi. Menulis tentang siapa? Dionysus. Siapa Dionysus? Anak dewa Zeus. Makanya di dalam Gospel Yohanes, maksudnya? Kok bisa anak dewa Zeus? Ya itu tadi dari Helenisme Yunani. Helenisme Yunani kan ada dewa-dewa. Dewa Zeus punya anak Dionysus. Oh, Kodondi mau bilang Yohanes 1 ayat 1 itu peruntukan untuk mula-mula lahirnya anak dewa Zeus. Gitu maksudnya? Bukan, kalau menurut Bible ini yang dianggap sebagai adopsi Hellenistic filosofi itu sebenarnya dari kata logosnya. Iya, logosnya itu ujungnya ke anak dewa Zeus gitu maksudnya? Enggak juga. Kalau logos itu udah menjadi filosofi, filosofi tentang ketuhanan. Di sini diakuin bahwa ini ya, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reasons, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kan? John 1:1 kan? Itu berasal dari buku-buku Platonis. Platonis ini yang meneruskan filosofi Yunani, filosofi Helenistik Yunani. Yang ngomong Bapak Gereja. Aduh. Oke. Itu Bapak. Tadi gue bilang apa? Selain Helenistik filosofi, ada paganisme Romawi. Ini ada bukunya lagi Bapak Gereja, namanya Justin Martyr. Tinggal di Google aja Justin Martyr. Bapak Gereja di abad kedua. Tapi kan gini sih kok. Pedoman kita kan bukan dari buku-buku seperti ini kan sebenarnya kok ya. Pedoman kita kan sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Menurut penafsiran siapa? Dia juga berdasarkan Bible loh. Dia berdasarkan apa kalau nggak berdasarkan Bible? Tapi kan ini tafsiran dia juga kan? Iya. Gini loh. Karena Alkitab ini bisa ditafsirkan banyak orang. Orang bebas mentafsirkan apapun tentang Alkitab ini. Ya kita kan nggak bisa membatasi orang juga untuk menafsirkan. Tapi maksud gue gini, dengan gue menunjukkan buku-buku ini tadi, artinya pandangan Bapak Gereja dan pemuka agama Kristen dari zaman sekarang itu berbeda dengan pandangan Bapak Gereja pada zaman dulu ketika Kristen baru terbentuk. Ya kalau berbeda-beda pastilah. Lah kalau begitu berevolusi dong teologinya. Iya memang berevolusi. Nah, kalau berevolusi berarti teologinya pada waktu ada agama Kristen pertama kali sudah berbeda dengan Kristen yang sekarang. Maksud gue gitu. Gue buktiin. Oh iya, gini. Iya percaya saya kok. Kalau mula Kristen itu berbeda sama yang sekarang ya pasti. Berarti sebenarnya kalau tadi kita bicara lu pengikut Yesus atau Paulus, sebenarnya orang Kristen pun bukan pengikut Paulus yang murni gitu maksudnya.
Artinya orang Kristen sekarang sebagian ngambil dari Paulus, sebagian ngambil dari Bapak Gereja sekarang, tapi menolak Bapak Gereja yang dulu. Kau buktiin nih. Seorang Justin Martyr menulis surat kepada siapa? Kepada Kaisar Romawi. Dan juga kepada putranya sendiri, filsuf juga nih. Dia nulis begini. Bisa nggak tolong terjemahin? Gini. Heeh. Dan ketika mereka mengatakan, Dan ketika kita, oh kita, ya, and when we kita, we say also that the word, firman kan? Jadi, dan ketika kita juga berbicara tentang firman, who is the firstborn of God, artinya putra sulung Tuhan, you know, firstborn kan, putra sulung Tuhan, was, apa nih, produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa persetubuhan badan, benar. and that he, dan bahwa dia, Jesus Christ, Yesus Kristus, our teacher, guru kita, was crucified and died, telah disalib dan mati, and rose again and ascended into heaven, dan bangkit kembali dan diangkat ke surga. We propound nothing different, artinya apa? Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda from what you believe, dari apa yang kalian percayai, regarding those whom you esteem, mengenai mereka yang kalian hormati. Siapa nih? Sons of Jupiter. Siapa Jupiter? Dewa Jupiter. Dewa Jupiter itu dewa siapa? Dewanya orang Romawi. Loh, kalau kalimat ini sebenarnya kan gini. Pada saat Paulus datang ke Romawi dan Yunani, itu kan memang Romawi dan Yunani sudah menyembah dewa kok. Betul. Sudah ada sesembahan. Betul. Makanya ketika di Kisah Para Rasul 14 ayat 9 bahwa ketika Paulus dan Barnabas datang, Barnabas disebut anak Zeus. Siapa? Apa? Hermes. Barnabas sebut siapa? Zeus. Benar kan? Gua tunjukin ya. Lu buka di Bible. Itu kan gini. Iya tahu gua. Gua tunjukin. Ini yang salah siapa gitu maksudnya. Ini ada di Kisah Yang salah gua lagi nih. Enggak. Yang lu bilang benar. Cuman gua mau nanya sama lu nih. Itu kan adanya di Kisah Para Rasul 14:12. 14-11. 12. Iya, tapi kan dari 11 nih. Iya, tapi sebutan namanya kan ada di 12. Oke. Ini tahun 1916 nih. nih. Kakek kita aja belum lahir. Ini kitab lama nih kok. 1916. Coba lu perhatiin. Di sini Paulus siapa? Barnabas siapa disebutnya? Ya. Bandingin sama ini. Mana sih ini ya? Ini yang dikasih merah. Oh, dari sini dulu dong. Gak usah, langsung merah aja. Kan namanya ada di sini. Maka akan Barnabas Disebut Jupiter. di sini siapa? Barnabas. Zeus. Kok beda? Jupiter ini siapa sih kok? Dewa di Yunani, di Romawi. Zeus dewa di Yunani. Ini dua dewa yang berbeda nih. Iya, ini kan pada saat mereka datang memang mereka punya perspektif seperti itu kan? Iya, ya ini kan Bible, ini juga Bible. Yang di sini Barnabas disebut Jupiter, yang di sini Barnabas disebut Zeus. Padahal itu dua dewa yang berbeda. Puyang-puyang loh. Gue mau nanya, yang salah yang mana gitu maksud gue. Kayaknya salah tempat diskusi sih. Makanya gue gak mau debat TikTok karena begitu. Karena gue gak bisa nunjukin begini-begini. Ya kan? Ini berapa tadi? 19? 16 1916. 1974. Ini masih Katolik punya ya? Protestan. Ini? Iya. Bukan Katolik. Ini Protestan punya? Iya. Ini yang Katolik. Yang itu tahun berapa? Ini Katolik. Ini sih baru nih 2009. Ini Protestan punya 1916. 16. Yang terjemahin namanya Klinkert. Apakah ini sama?
surat-suratnya? Sama, boleh dicek. Sama. Coba. Ini kan ayatnya tadi kan begitu bunyi kan? Cuman beda kata-katanya kan? Diskusi yang sangat luar biasa teman-teman ya. Dan semoga teman-teman Kristen kita juga menonton. Karena saya lihat sangat disayangkan informasi-informasi seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini hanya ditonton oleh pihak Muslim. Seharusnya pihak Kristen lah yang banyak mendengar dan belajar dari video-video seperti ini. Dan saya yakin di luar sana banyak orang-orang Kristen yang punya pemikiran serupa dengan Pendeta Arom. Pasti teman-teman, pasti banyak sekali. Pendeta Arom sendiri sudah mengakui setelah dia pelajari ada yang salah dengan ajaran ini. Ada yang salah teman-teman. Itulah dia gali lebih dalam supaya dia makin mantap, makin yakin. Jadi kalau dibilang 70% Pendeta Arom sudah percaya bahwa memang ada yang salah dengan kekristenan. Tapi karena doktrin yang sudah mengakar, apalagi ditambah dia pernah di STT kan, dia seorang pendeta, otomatis doktrin tersebut lebih tebal, lebih dalam dibandingkan dengan jemaat yang biasa. Dan untuk melepaskan doktrin tersebut agak berat. Apalagi jujur, dia sendiri hidup dari sebagai pendeta, teman-teman. Dapat gaji sebagai pendeta. Jadi kalau tiba-tiba dia tinggalkan kependetaannya, dia mau makan apa? Itu juga jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan Pendeta Arom. Kayak contoh kemarin, dia cerita, nggak mungkin dia mualaf ya, saat waktu di awal bulan Desember diajak untuk mualaf. Dia bilang lah, ini aja saya masih ada jadwal khotbah. Bagaimana mungkin minggu depan mau khotbah, hari ini mualaf? Otomatis pasti khotbahnya di-cancel, di-stop. Apalagi ada sebagian yang sudah ngasih panjar, teman-teman. Ngasih panjar untuk jadi pembicara. Nah, ini kan agak dilematis bagi Pendeta Arom ya. Tapi ya sekali lagi, kita doakan semoga Pendeta Arom lebih memilih kebenaran. Lebih memilih kebenaran dibandingkan dengan kebatilan. Dan sekali lagi, Pendeta Arom sendiri teman-teman, itu juga sudah mulai nih, mengajak teman-teman Kristennya, mengajak orang-orang yang dia kenal, untuk mulai mempertanyakan ajaran Kristen ini. Dan ini satu hal yang bagus, satu hal yang baik tentunya. Ya, dan kita sendiri, ya maksudnya saya sendiri, itu mungkin dalam 1 minggu ini juga akan wawancara Pak Arom. Ya, saya akan tanya bagaimana setelah konsultasi dengan Kodondi secara perasaan ya, biar kita buka-bukaan nih. Dan bagi teman-teman netizen yang mau menitipkan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa WA langsung juga. Nanti saya akan tanyakan juga gitu ya, jadi tambahan materi untuk sesi wawancara kita. Jadi dalam minggu ini kita akan diskusi dengan Pendeta Arom untuk menanyakan hal-hal yang masih mengganjal dia untuk memutuskan bersyahadat. Jadi kalau dari Kodondi kan lebih banyak itu bongkar-bongkar Bible, teman-teman. Bongkar-bongkar kekristenan. Nah, jadi kalau sudah dibongkar, artinya kan harus ditanam lagi nih. Harus dibuat yang baru. Betul tidak? Kayak renovasi rumah. Setelah dihancurkan rumah lamanya, kan harus pasang fondasi untuk rumah baru. Nah, rumah baru ini kan Islam. Jadi apa yang membuat dia belum yakin dengan Islam, ini akan kita bahas. Dan saya akan bawa Ustadz Dio juga. Insya Allah saya akan bawa Ustadz Dio ataupun Daman lah, yang bisa menjelaskan Islam lebih baik. Kalau saya yang jelaskan nantinya takutnya, takutnya teman-teman nggak sempurna, nggak bagus kan gitu. Ya belum sebaik para ustadz-ustadz kita tentunya, karena keilmuan saya juga terbatas. Dan saya tipikal yang kurang pintar dalam mengajar teman-teman. Jadi memang ada orang tuh punya talenta tuh dalam mengajar. Kita lihat, banyak orang-orang pintar belum tentu bisa menjadi guru yang baik. Karena mengajar orang itu satu hal yang berbeda, teman-teman. Satu hal yang berbeda. Banyak orang jago karate, juara karate, tapi disuruh ngajar belum tentu bisa. Bahkan pelatih-pelatih bola, itu banyak yang bukan pemain bola. Nggak bisa main bola. Jose Mourinho, nggak bisa dia, teman-teman. Nggak bisa main bola. Sir Alex Ferguson, biasa aja dulu. Ya, walaupun banyak juga bintang bola yang bisa jadi pelatih yang baik. Nah, jadi kembali lagi, ya kita serahkan sajalah ke teman-teman. Kalau saya bagian wawancara dan nanya-nanyanya. Jadi bagi teman-teman yang punya titipan pertanyaan, silakan ya. Nanti kita akan tanyakan. Dan kita akan ajak Pendeta Arom juga untuk
safari diskusi supaya dia melihat sendiri bagaimana kalau Muslim berdiskusi dengan pihak Kristen. Nah, kemarin kan dia juga lebih banyak jadi penonton saat Pendeta Rahmat menjelaskan ngalur ngidulnya. Dan saya rasa kalian sudah nonton ya, bagaimana Pendeta Rahmat malah membuat Pendeta Arom ini makin kebingungan dengan kekristenan. Makin dia ngomong, makin membingungkan. Nah, itu bagus. Itu bagus buat teman-teman kita Kristen, supaya mereka mulai bisa tersadarkan. Dan kami punya rencana untuk membuat lebih banyak lagi. Mengadakan lebih banyak lagi debat-debat seperti kemarin, dengan tujuan apa? Menyadarkan orang-orang Kristen. Dan itu jadi agenda utama kita di 2026 ini ya. Karena kemarin saya sampaikan, yang paling bagus itu adalah membuat debat-debat seperti itu. Kenapa? Ya karena orang Kristen akan kebingungan untuk mengantisipasinya. Kalau diskusi di TikTok, mereka bisa. Kamu mau diskusi dimanapun, mereka bisa, yang online. Tapi yang offline, mereka nggak akan bisa ngikuti. Muslim ngadain banyak debat offline, Kristen tidak mungkin sanggup. Karena mereka nggak mau keluar uang, mereka nggak mau ngurusin debat offline. Nah, jadi ini kesempatan kita untuk ya teman-teman, mengajarkan sebanyak mungkin saudara-saudara kita ini. Oke, sekian dari saya. Dan buat teman-teman ya, agak sedikit mohon maaf, ini kenapa belakangan ini konten saya sangat sedikit. Lantaran saya baru pindah di tempat baru, saya lagi ngurusin bocor-bocor, dan saat mau buat video, ternyata internet di sini sangat lemot, teman-teman. Sangat lemot. Ini aja saya harus pakai data ya. Saya harus pakai kuota data untuk buat video, untuk ngerekam ini. Sedangkan untuk download, itu gila, teman-teman. Ini nyedot kuotanya luar biasa ini memang. Karena saya 1 bulan itu mau pakai paling sedikit 100 giga, teman-teman. Paling sedikit itu ya. Kadang-kadang bisa sampai 300-400 giga saya pakai. 1 bulan, teman-teman. 300-an giga gitu. Jadi, ampun juga. Dan kita rencananya mau pasang Starlink, supaya bisa stabil dan kembali mengudara lebih maksimal. Karena tujuan saya pindah, ini supaya bisa ngonten maksimal. Tujuannya itu, teman-teman. Supaya saya bisa ngonten maksimal, saya bisa bentuk tim, karena di sini tempatnya lebih memadai, lebih luas gitu kan, untuk rekrut tim dan sebagainya. Bagi teman-teman yang tergerak nih, untuk membantu supaya perjuangan saya dan teman-teman lebih maksimal, perjuangan kami lebih maksimal, silakan teman-teman, kita akan membuat ya satu gebrakan tentunya di 2026, dan ini dimulai dengan pengadaan Starlink dulu, teman-teman ya. Karena di sini yang lain nggak masuk, Bisnet, My Republic, yang lain-lain nggak masuk, teman-teman. Belum ada kabel optiknya. Cuman IndiHome yang masuk, dan IndiHome tahu sendiri, signalnya putus, teman-teman ya. Bisa putus 3 menit, 5 menit, kacau sekali. Untuk itu kita akan ganti dengan Starlink, dan kalian tahu sendiri biayanya cukup mahal, tetapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Kalau kita bersatu, saya rasa sangat gampang. Ya, sangat gampang untuk kita mengadakan Starlink ini. Bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan ini, silakan dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah, dan dapat menghubungi lewat WA saya juga. Oke? Dan jangan lupa dibeli juga madunya ya, teman-teman. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.